Bab 2341 menjadikan manusia kuat. Tetua pertama menjelaskan, di sini adalah tempat inti dari rencana penghancuran. Mendengar jawaban ini, Jerry yang menjadi semakin bingung dan bertanya, rencana penghancuran. Apa ini? Selanjutnya, tetua pertama menjelaskan masalah rencana penghancuran kepada Jerry yang memberitahunya bahwa pedang kaisar adalah kunci untuk membuka rencana penghancuran. Hydras He, yang berada di samping, juga terkejut setelah mendengar semua ini. Dia juga telah melihat teror pedang kaisar di tangan Jerry yang sebelumnya, dan menebak bahwa pedang kaisar memiliki asal-usul yang luar biasa, dan tidak menyangka itu terkait dengan tempat ini. Ada satu hal yang tidak dapat dipahami oleh Hydras He, di atas gurun seperti dunia baru yang tandus aura, mengapa pedang roh semacam ini muncul. Tetua pertama memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sekarang batas antara alam tengah bela diri kuno dan dunia baru telah pecah, dunia baru pasti akan segera mendatangkan bencana. Tidak hanya negara Kyushu, tapi juga negara-negara di luar negeri. Saat ini ada orang-orang kuat dari alam tengah bela diri kuno yang datang. Begitu orang kuat turun ke negara-negara di luar negeri dan mencapai kesepakatan dengan mereka, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi negara Kyushu. Betapa seriusnya konsekuensinya, Anda harus bisa membayangkannya. Sekarang, saatnya untuk memulai rencana penghancuran, dan kamulah yang memulai rencana penghancuran. Jerry yang secara alami jelas tentang semua ini. Masalah yang dihadapi dunia baru saat ini sangat serius. Ada banyak orang kuat di alam tengah bela diri kuno. Mereka semua tidak bisa muncul di depan mereka seperti Patriark Wolf sebelumnya dan kemudian dengan mudah dibunuh. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang-orang kuat itu dengan tangannya, tidak mungkin bagi Jerry yang untuk menemukan mereka semua dalam waktu singkat untuk membunuh mereka semua. Tetua pertama menghela nafas. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berusia bertahun-tahun, dia tidak dapat mengatasi semakin banyaknya orang kuat yang datang. Dia terus menjelaskan, di dalam 30 peti mati ini, ada senjata spiritual yang tersegel di dalamnya, dan senjata spiritual mengandung kekuatan-kekuatan besar kuno di dalamnya. Senjata spiritual. Jerry yang sangat terkejut. Awalnya, dia telah merasakan aura kekuatan besar kuno dari peti mati dan mengira bahwa orang-orang kuat itu tersegel di dalamnya, tetapi ternyata yang ditempatkan adalah senjata spiritual. Jerry yang telah menggunakan pedang kaisar dan mengetahui teror dan misteri pedang kaisar, dan pada saat ini, dia secara alami tahu dengan jelas bahwa 30 senjata spiritual yang ditempatkan di 30 peti mati ini juga harus sama misteriusnya dengan pedang kaisar. Benar saja, tetua pertama menjelaskan, hanya dengan menggunakan pedang kaisar kita bisa membuka peti mati ini, dan jika kita ingin mengeluarkan senjata spiritual di dalamnya, maka kita membutuhkan orang yang kuat dengan bakat bela diri yang sangat tinggi untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pengakuan dari senjata spiritual di dalamnya. Setelah pengakuan senjata spiritual berhasil diperoleh, pengguna akan dapat memperoleh kekuatan pembangkit tenaga listrik kuno dalam senjata spiritual saat bertarung, dan kultivasi mereka akan dengan cepat meroket, hanya satu alam kecil di bawah kultivasi pemilik pedang kaisar. Jika Charles mampu menjadi pemilik salah satu senjata spiritual ini, begitu energi senjata spiritual diaktifkan, dia akan langsung memiliki tingkat kultivasi yang hanya satu alam kecil di bawahmu. Keuntungan terbesar dari senjata spiritual ini adalah tidak membawa efek samping bagi penggunanya. Mendengar penjelasan ini, Jerry yang terkejut dan pada saat yang sama, dia lebih dari sedikit bersemangat. 30 senjata spiritual ini, bahkan jika seseorang melihat seluruh alam tengah bela diri kuno, mereka harus dianggap sebagai senjata spiritual berkualitas tinggi. Jerry yang bertanya, apa maksudmu, tetua pertama? Keluarkan senjata spiritual ini sekarang. Tetua pertama mengangguk dan berkata, itu benar. Saya harap Anda dapat memilih 30 orang kuat dengan bakat bela diri yang hebat untuk mendapatkan pengakuan dari pedang roh ini dan membentuk kekuatan yang dapat melawan alam tengah bela diri kuno. Mendengar kata-kata tetua pertama, Jerry dan yang lainnya terkejut. Bersambung. Bab 2342 menghadiri pertemuan. Jerry yang langsung memahami pikiran tetua pertama. Tetua pertama khawatir orang-orang kuat dari alam tengah bela diri kuno akan membawa bencana ke dunia baru, dan memintanya untuk membentuk tim untuk melawan, dan rencana penghancuran ini, senjata spiritual di 30 peti mati, adalah kartu terakhir tetua pertama. Tetua pertama didedikasikan untuk rakyat, dan sekarang situasi di dunia baru membuatnya merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sebagai upaya terakhir, dia harus meminta Jerry yang untuk memulai rencana penghancuran. Terlepas dari kekuatan yang menakutkan dari alam tengah bela diri kuno,
selama rencana penghancuran diaktifkan, itu akan dapat menekannya sepenuhnya, dan hal terburuk yang bisa terjadi mungkin adalah melukai musuh 1000 kali dan kalah 800 kali. Menurut pendapat tetua pertama, selama dia mampu menghentikan pembangkit tenaga listrik alam tengah bela diri kuno, dan mampu memberikan kehidupan yang damai kepada orang-orang di dunia baru, maka itu semua sepadan. Setelah sedikit merenung, Jerry yang berkata, "Tunggu aku beberapa saat, aku akan menemukan 30 kandidat yang cocok dan kemudian membuka rencana penghancuran." Awalnya, Jerry yang tidak berniat menggunakan rencana penghancuran untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik alam tengah bela diri kuno, bagaimanapun juga, dia masih memiliki kekuatan untuk menekan mereka sedikit. Namun, terpikir oleh Jerry yang bahwa batas antara alam tengah bela diri kuno dan alam atas bela diri kuno juga akan retak, dan yang terkuat dari alam atas bela diri kuno adalah keberadaan yang benar-benar membuatnya pusing. Jika rencana penghancuran dapat diaktifkan sekarang, dan 30 orang kuat bisa mendapatkan senjata spiritual yang menakutkan dan misterius ini di depan mereka, maka mereka tidak akan lagi takut berurusan dengan kekuatan apapun. Ini juga merupakan hal yang baik untuk Jerry Yang. Tetua pertama tidak menyadari kekuatan Jerry Yang saat ini, apalagi dia bisa membayangkan bahwa Jerry Yang sudah memiliki kekuatan untuk tidak takut pada pembangkit tenaga listrik alam tengah bela diri kuno. Juga, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Jerry Yang saat ini, bahwa rencana penghancuran yang memungkinkan dimaksudkan untuk menangkis pembangkit tenaga listrik alam atas bela diri kuno. Dia menghela nafas dan berkata kepada Jerry Yang, "Itulah yang saya maksud ketika saya memanggil Anda hari ini. Bersiap-siaplah untuk bersiap sesegera mungkin, saya rasa dunia baru tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Jerry yang diam-diam sudah membuat keputusan di dalam hatinya, saat ini, hanya ada 2 orang di sekitar, Charles Ma dan Hydras He, jadi dia tidak bisa membuka rencana pemusnahan secara khusus untuk mereka berdua. Bagaimanapun, ini adalah kartu bawah tetua pertama, dan tidak ada yang pernah membukanya sebelumnya, dan tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi setelah membukanya, dan Jerry yang tidak akan dengan mudah membukanya sebelum dia siap. 30 peti mati ini, bagaimanapun juga, syarat dengan senjata spiritual yang bagus. Jika hanya ada satu kesempatan untuk membuka, saat ini, buka dengan tergesa-gesa, maka senjata spiritual lainnya tidak memiliki master untuk diklaim, itu pasti akan sia-sia. Charles Ma dan Hydras He di samping, mereka berdua melihat ke-30 peti mati, mata mereka dipenuhi dengan cahaya panas, jelas mereka sangat tertarik dengan senjata spiritual yang tersimpan di dalamnya. "Jangan lihat, kamu akan diberi kesempatan, ayo pergi." Jerry yang berseru, berbalik dan mengikuti ketiga tetua itu ke arah luar. Charles Ma dan Hydras He sama-sama mengerutkan kening sebelum mereka menarik kembali pandangan mereka dengan penuh kasih sayang dan buru-buru mengikuti di belakang. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan tetua pertama, beberapa orang kembali ke ruang tamu. Ketika Jerry yang hendak mengucapkan selamat tinggal, dia tiba-tiba menyadari bahwa tetua pertama memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan sepertinya ragu-ragu tentang hal lain, selalu terlihat seperti akan mengatakan sesuatu, jadi dia langsung bertanya, "Tetua pertama, apakah ada hal lain yang ingin Anda lakukan? Kita semua sendirian, jadi katakan saja." Sekilas rasa malu melintas di wajah tetua pertama saat dia menghela napas dan berkata, "Sungguh, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu, Nak." Dia kemudian menjelaskan, karena masalah pecahnya batas antara dunia baru dan alam tengah bela diri kuno ini telah menarik perhatian berbagai negara di seluruh dunia, negara-negara tersebut akan mengadakan pertemuan eksplorasi bersama, yang akan diadakan di kota Yan kami dalam waktu 3 hari. Jaringan intelijen yang telah kami tanam di setiap negara baru-baru ini mengirimkan kembali berita bahwa kekuatan antara beberapa negara besar dan alam tengah bela diri kuno tampaknya telah mencapai beberapa kesepakatan, yang bukan hal yang baik untuk negara kita Kyushu. Saya pikir untuk pertemuan eksplorasi bersama 3 hari dari sekarang, Anda juga dapat menghadiri pertemuan tersebut atas nama pihak Kyushu bersama dengan kepala keluarga Ye. Bab 2343 Pameran Benda Roh. Mengenai permintaan dari tetua pertama ini, Jerry yang juga tidak menolak, bagaimanapun juga, dia juga tetua keempat dari 9 negara, dan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi dunia baru. Setelah itu, dia kembali ke keluarga Ye bersama mereka berdua. "Guru, kapan Anda berencana untuk membuka 30 peti mati itu untuk mengeluarkan senjata spiritual? Apakah Anda berencana untuk mengambil senjata spiritual itu dan membagikannya kepada keluarga Ye?" Tepat setelah kembali ke keluarga Ye, Hydras He tidak sabar untuk bertanya. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit,
arti di matanya sudah jelas, yaitu, akan sangat disayangkan jika 30 senjata spiritual dibagikan kepada anggota keluarga Ye. Bagaimanapun, anggota terkuat dari keluarga Ye seperti semut di mata Hydras He, dan terus terang, dia berpikir bahwa anggota keluarga Ye tidak layak memiliki senjata spiritual berkualitas sangat tinggi semacam itu. Jerry yang secara alami memahami maksud Hydras He, dan tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi hanya dengan samar berkata, saya memiliki pengaturan saya sendiri. Ketika saya menemukan istri saya akan melakukan perjalanan ke alam tengah bela diri kuno, dan membawa Stanley Wulen dan yang lainnya ke sana. Meskipun saudara-saudara yang baik di dunia baru terlalu lemah, Jerry yang masih diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa ketika saatnya tiba, dia akan membawa Charles Ma dan beberapa dari mereka bersamanya untuk melihat siapa di antara mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan senjata spiritual. Adapun sisanya, tidak dapat dihindari bahwa Stanley Wulen dan beberapa dari mereka akan datang, bagaimanapun juga mereka dianggap benar-benar kuat dan mampu mengikutinya untuk menangkis pembangkit tenaga listrik alam atas bela diri kuno. Sedikit merenung, Jerry yang menambahkan, kamu sekarang segera kembali ke alam tengah bela diri kuno, biarkan Stanley Wulen dan yang lainnya datang, dan omong-omong, bawalah orang-orang kuat yang terpilih bersamamu. Sebelum Jerry yang pergi, dia telah menginstruksikan Stanley Wulen untuk membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kuat yang dapat dia percayai, dan di antara orang-orang ini, pasti ada seniman bela diri dengan bakat bela diri yang sangat kuat. Ada 30 senjata spiritual di dalam peti mati di sini, dan bahkan jika semua orang penting di sekitar mereka bisa mendapatkan senjata spiritual untuk mengenali tuan mereka, masih ada yang tersisa, jadi Jerry yang memutuskan untuk membawa seniman bela diri yang dipilih. Hydras He mengangguk, dia secara pribadi telah merasakan kekuatan di antara 30 peti mati itu, dan sudah lama tidak sabar untuk mendapatkan salah satu dari mereka. Melihat Jerry yang setuju, dia sangat senang, dan tanpa ragu-ragu sedikit pun, dia segera bangkit dan kembali ke alam tengah bela diri kuno. Charles Ma mengucapkan selamat tinggal pada Jerry yang, juga siap untuk kembali untuk meningkatkan kekuatannya. Kali ini setelah melihat Jerry yang kembali, kultivasinya semakin meroket, seluruh temperamen orang tersebut juga berubah. Dia dapat dengan jelas melihat celah antara dirinya dan Jerry yang. Untuk dapat mengikuti jejak Jerry yang sesegera mungkin, dia memutuskan bahwa dia harus mempercepat kecepatan kultivasinya, jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti Jerry yang. Bagaimanapun, Hydras He, yang mampu mengikuti sisi Jerry yang saat ini, sudah sangat kuat sehingga dia tidak berani membayangkannya. Saat dia pergi, Charles Ma tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata, Saudara Jerry, ada pameran benda roh di malam hari, apakah kamu ingin berbelanja bersama? Saya telah mendengar bahwa pameran benda roh ini diselenggarakan oleh beberapa orang kuat dari alam tengah bela diri kuno, dan tempat ini memiliki banyak hal seperti artefak spiritual dan obat spiritual dari alam tengah bela diri kuno, jadi saya akan pergi dan melihat-lihat, dan melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu yang berguna bagi saya untuk meningkatkan kekuatan saya. Pameran penjualan Jerry yang telah melihat banyak kali, tapi pameran semacam ini adalah yang pertama kali dia lihat, sudah lama sejak dia kembali ke dunia baru, mengkhawatirkan Lesikin setiap hari, hati Jerry yang juga sangat menyedihkan. Jadi dia berpikir untuk menemani Charles Ma berkeliling sebagai pengalih perhatian. Setelah Charles Ma pergi, Jerry yang mengeluarkan tungku ilahi 9 naga dari cincin kaisar, yang telah menjebaknya di dalam dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri, dan memeriksanya. Melihat tungku ilahi 9 naga yang dipenuhi dengan aura misterius, Jerry yang bergumam, saya tidak menyangka bahwa saya akan diberkati oleh kemalangan, tetapi saya bahkan secara tidak sengaja memanen tungku dan dengan kualitas seperti ini. Bab 2344 Jerry yang memurnikan dan. Sambil mengapresiasi dengan puas, Jerry yang mengeluarkan beberapa ramuan lagi dari cincin kaisar dan mulai memurnikan pilnya. Kali ini ketika dia kembali ke dunia baru, Jerry yang juga bisa merasakan krisis di dunia baru, dan pada saat yang sama, dia juga sangat jelas tentang perbedaan kekuatan antara alam tengah bela diri kuno dan seniman bela diri dunia baru. Seniman bela diri dunia baru murni tidak tersentuh, Jerry yang tidak mungkin terus menjaga dunia baru, begitu dia pergi, itu mungkin sama dengan kelompok seniman bela diri dari alam bawah bela diri kuno di awal, memanfaatkan ketidakhadirannya, dengan sedikit kekuatan di belakangnya, dia akan segera memberontak. Masih banyak orang di dunia baru yang penting baginya, dan di saat yang sama, dia membutuhkan banyak orang untuk terus menjaga dunia baru di sini. Dengan demikian, Jerry yang memutuskan untuk menyempurnakan tungku obat mujarab sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin.
Bahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengusir pembangkit tenaga listrik dari alam tengah bela diri kuno, mereka setidaknya harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri tanpa langsung diinjak-injak sampai mati dengan mudah. Karena energi ramuan roh yang dibawa dari Sekte Senta terlalu kuat, tubuh para praktisi bela diri dunia baru tidak bisa bertahan, jadi mereka hanya bisa menyempurnakan tungku baru. Bangkit. Di tengah halaman belakang keluarga Ye, saat Jerry yang mengeluarkan minuman ringan, cahaya berwarna kehijauan melesat dengan keras dari ujung jarinya, yang segera menyala di bagian bawah tungku 9 naga ilahi yang besar. Api berwarna hijau, dengan sedikit suara berderak, suhu di sekitarnya tiba-tiba naik, dan panas yang menyengat membuat orang tidak mungkin mendekatinya. Segera, bahkan seluruh keluarga Ye memiliki sensasi mendesis, yang segera menarik sekelompok anggota keluarga Ye untuk menonton, tetapi sebelum mereka mencapai pintu halaman belakang, mereka terpanggang oleh sensasi mendesis yang kuat dan tidak bisa mendekat, dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di halaman belakang. Kalista Ye juga hanya tahu bahwa Jerry yang telah pergi ke halaman belakang, dan kemudian gelombang panas terus datang dari halaman belakang, dan bahkan dia tidak bisa masuk untuk melihatnya meskipun dia menginginkannya. Jerry Yang, apa yang terjadi di halaman belakang? Apakah kamu baik-baik saja? Kalista Ye mencoba bertanya dengan prihatin ke arah halaman belakang. Suara Jerry yang datang dari halaman belakang sekaligus, tidak apa-apa. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa perintahku. Bagaimanapun, gelombang panas di sekitar tungku ilahi 9 naga saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seniman bela diri di dunia baru, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah mungkin akan langsung terpanggang jika mereka tidak berhati-hati. Mendengar perintah Jerry Yang, Kalista Ye pun langsung menyetujuinya, sambil menyuruh semua orang mengungsi. Jerry Yang juga benar-benar fokus pada pemurnian pil. Meskipun tidak melelahkan seperti memurnikan pil di alam tengah bela diri kuno, itu juga menghabiskan cukup banyak aura di tubuh Jerry Yang, wajahnya menjadi pucat dan dahinya tertutup butiran keringat yang lebat. Ini benar-benar hal yang bagus, kecepatan pemurnian pil terlalu jauh lebih kuat dari tungku biasa. Di masa depan, ketika saya meningkatkan kekuatan saya juga akan dapat dengan cepat memurnikan pil. Merasakan pil secara bertahap mengacaukan bentuknya di tungku ilahi 9 naga, hati Jerry yang meledak dengan kegembiraan. Awalnya, Jerry yang hanya memilih beberapa ramuan kelas terendah, berniat untuk mencoba menyempurnakan tungku, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tungku ilahi 9 naga untuk memurnikan pil, jadi dia tidak menaruh banyak harapan sama sekali. Akibatnya, pada saat ini, dia menemukan bahwa pil yang dimurnikan oleh tungku ilahi 9 naga berada di luar imajinasinya. Wah! Setelah beberapa jam, di luar gelap, dan baru kemudian Jerry yang menghembuskan nafas panjang. Kelak! Sebuah ki spiritual keluar dari tangan Jerry Yang, dan tutup di bagian atas tungku ilahi 9 naga tiba-tiba terbuka, ratusan pil hitam terbang keluar dari dalam, dan disimpan oleh Jerry Yang ke dalam cincin kaisar. Pil ini cukup untuk 100 seniman bela diri dunia baru untuk menerobos alam kecil. Jerry yang bergumam, dan setelah menyimpan tungku suci 9 naga ke dalam cincin kaisar juga, dia bangkit dan berjalan keluar dari halaman belakang. Ini karena pada saat ini, ada seseorang di pintu masuk halaman belakang yang tengah mondar-mandir dengan cemas. Bab 2345 memperluas cakrawala. Orang yang menunggu dengan cemas tidak lain adalah saudara laki-laki Jerry yang baik, Charles Ma. Jerry yang sebelumnya telah berjanji kepada Charles Ma bahwa dia akan menemaninya ke pameran benda roh di malam hari, tetapi sebagai hasilnya, ketika dia datang ke keluarga Ye, dia mengetahui bahwa Jerry yang tidak boleh diganggu oleh siapapun di halaman belakang, yang membuat Charles Ma cemas. Saudara Jerry, akhirnya kamu bisa keluar, cepatlah pergi bersamaku ke pameran benda roh, jika aku sedikit terlambat, aku tidak akan bisa masuk, dan aku akan kehilangan kesempatan untuk mencari harta karun. Charles Ma buru-buru menarik lengan Jerry Yang dan buru-buru berlari ke arah luar. Dalam perjalanan, Charles Ma menegur, saudara Jerry, pemilik pameran ini serta anggota pameran, hampir sebagian besar dari mereka berasal dari alam tengah bela diri kuno, dan beberapa kekuatan seni bela diri mereka tidak terlalu kuat, tetapi di belakang mereka, mereka semua memiliki pendukung yang kuat. Jika Anda berada di dalam, cobalah yang terbaik untuk tidak memprovokasi mereka, atau Anda akan berada dalam masalah besar. Charles Ma tahu bahwa Jerry yang sangat kuat saat ini, dan dia juga jelas bahwa Jerry yang sebelumnya telah membunuh klan dari alam tengah bela diri kuno,
tetapi ada banyak klan di alam tengah bela diri kuno, dengan orang-orang yang kuat seperti Awan, dan Charles Ma khawatir dia akan bertemu seniman bela diri dengan kekuatan top di belakang mereka. Jerry yang secara alami tahu bahwa Charles Ma juga memiliki niat baik dan tidak meremehkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun juga, Charles Ma tidak tahu status Jerry yang di antara alam tengah bela diri kuno, dan segera mengangguk dan berkata bahwa dia hanya masuk untuk melihat-lihat. Di bawah kepemimpinan Charles Ma, keduanya segera tiba di sebuah gunung terpencil. Di bawah gunung mobil-mobil mewah seperti Awan, hampir semuanya adalah mobil dari beberapa taipan yang bermartabat di dunia baru. Beberapa seniman bela diri tidak membutuhkan transportasi semacam ini untuk waktu yang lama, tetapi beberapa taipan yang tidak memiliki kultivasi tidak dapat melakukannya dengan kecepatan angin di kaki mereka. Para taipan itu, setelah mengetahui bahwa ada orang-orang di dunia ini, dan bahkan ada orang yang lebih kuat yang sama menakutkannya dengan dewa dan dewa, mereka juga bercita-cita untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Meskipun batas antara alam tengah bela diri kuno dan dunia baru telah hancur, dan mudah untuk melakukan perjalanan antara dua alam, tidak ada seniman bela diri di dunia baru yang berani pergi ke alam tengah bela diri kuno, meskipun hati mereka merindukannya. Karena mereka sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri, begitu mereka pergi ke alam tengah bela diri kuno, itu pasti akan menjadi hidup dan mati. Jadi, dalam pameran benda roh ini, mereka juga telah menghabiskan banyak usaha, melalui beberapa cara, hanya untuk mendapatkan tiket dengan susah payah, dan bergegas lebih awal untuk mencari sepotong kesempatan darinya. Begitu mereka beruntung dan mencari benda spiritual yang cocok untuk mereka, mereka mungkin memiliki kekuatan seorang seniman bela diri dalam semalam, dan kultivasi mereka akan meroket. Siapa kalian berdua? Waktu masuk telah habis, tidak ada yang boleh masuk. Keduanya baru saja mencapai pintu masuk ketika mereka dihalangi oleh seorang seniman bela diri. Charles Ma tersenyum dan segera mengeluarkan tiket dan menyerahkannya kepada seniman bela diri yang menjaga pintu. Saya Charles Ma, tiket ini diberikan kepada saya oleh Patriark Sekte White Leopard Anda. Seniman bela diri penjaga pintu mengambil tiket itu dan memeriksanya, karena Charles Ma jelas telah mendengar tentang dia, dan membuat gerakan mengundang, jadi ini Tuan Ma, silakan masuk. Namun segera setelah itu, penjaga pintu segera mengubah wajahnya dan mengulurkan tangan untuk menghalangi Jerry yang, nak tempat ini bukan untuk semua orang, tanpa tiket segera gulung. Jerry yang segera mengerutkan kening, saat itu, Charles Ma mengeluarkan beberapa batu spiritual dan memasukkannya ke tangan seniman bela diri penjaga gerbang. Ini adalah saudara laki-laki saya yang baik, dia kehilangan tiketnya, merepotkan saudara laki-laki ini untuk bersikap akomodatif. Seniman bela diri penjaga gerbang menyentuh batu spiritual di tangannya, dan matanya langsung bersinar, memiringkan matanya ke arah Jerry yang, saya akan memberikan wajah Tuan Ma hari ini, dan membiarkan Anda masuk untuk melihat dunia. Bab 2346 Aku akan mengambilnya. Seperti yang diharapkan, uang dapat membuat iblis bekerja, dan seniman bela diri penjaga gerbang yang telah membagikan batu spiritual segera mengubah wajahnya. Charles Ma menepuk pundak seniman bela diri penjaga gerbang dan tertawa, terima kasih adik kecil, ketika saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Sekte White Leopard Anda, saya tidak akan pernah lupa untuk mengucapkan beberapa kata yang baik tentang Anda di depan Patriark Anda. Charles Ma masih sangat pandai dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan manusia, dan segera menarik ucapan terima kasih dari seniman bela diri penjaga gerbang. Meskipun seniman bela diri penjaga gerbang itu, karena klan di belakangnya, karena Charles Ma tidak terlalu diperhatikan, tetapi mendengarkan kata-kata Charles Ma tiba-tiba bersemangat, bagaimanapun juga, statusnya sendiri di Sekte White Leopard tidak tinggi. Lagi pula, statusnya sendiri di Sekte White Leopard tidak terlalu tinggi, mungkin karena perkataan Charles Ma, statusnya sendiri di Sekte White Leopard akan segera berubah. Wajah Jerry yang tenang, dia sama sekali tidak menaruh seniman bela diri penjaga gerbang ini di matanya, di mata Jerry yang, ini tidak lebih dari badut. Tak lama kemudian, keduanya memasuki pameran di dalam, pameran dan penjualan ini tidak sama dengan pameran dan penjualan biasa pada umumnya, pameran dan penjualan di sini sebenarnya adalah bukit kecil ini. Di mana-mana di bukit itu ada kios-kios kecil dengan segala macam roh untuk dijual, dan hampir semua pemilik kios itu berasal dari alam tengah bela diri kuno. Dikatakan bahwa di belakang setiap pemilik kios kecil, ada klan besar dari alam tengah bela diri kuno, jadi meskipun pemilik kios kecil ini tidak terlalu kuat, seniman bela diri di dunia baru tidak berani mengacaukannya. Lagi pula, seperti kata pepatah lama, Anda perlu melihat tuan anjing untuk mengalahkan anjing, dan orang-orang di dunia baru memahami hal ini.
Jerry yang bahkan tidak takut dengan kekuatan teratas dunia seni bela diri kuno, selama pihak lain berani memprovokasi dirinya sendiri, dia berani pergi dan menghancurkan pintu pihak lain, apalagi kelompok pemilik warung kecil di depannya. Jerry yang bahkan lebih jelas lagi, di balik seni bela diri kuno, yang sebenarnya di ranah kekuatan besar para seniman bela diri, tidak akan melakukan bisnis kecil semacam ini di dunia baru. Namun, Jerry yang tidak mengungkapkannya, dia hanya melepaskan indera ilahi dan melihatnya, dan seluruh pemandangan di gunung hampir semuanya berada dalam jangkauan indera ilahi. Jerry yang melihat ada banyak seniman bela diri yang berdagang, tetapi nilai dari benda-benda spiritual ini semuanya sangat rendah. Seniman bela diri dari alam tengah bela diri kuno bahkan tidak mau melihatnya, dan mereka hanya dapat dianggap sebagai harta karun di mata para seniman bela diri dari dunia baru ini. Charles Ma juga sama, melihat barang-barang dari dunia persilatan kuno terasa sangat langka, mata penuh dengan cahaya panas. Setelah mengikuti Charles Ma beberapa saat, mata Charles Ma tiba-tiba tertarik oleh pedang roh, dan dia berkata dengan penuh semangat kepada Jerry yang, "Saudara Jerry, menurut saya pedang roh ini sepertinya cukup bagus." Mendengar kata-kata Charles Ma, sebelum Jerry yang sempat berbicara, pemilik warung yang jenaka itu langsung tersenyum dan melangkah maju dan berkata, "Pria ini memiliki penglihatan yang bagus, dan sekilas, dia telah memilih harta karun dengan kualitas terbaik di warung saya." Mendengar ini, Charles Ma diam-diam memuji dirinya sendiri di dalam hatinya karena penglihatannya yang bagus. Hal yang dilihatnya benar-benar luar biasa, dia bahkan merasa dengan pedang roh ini, semua kekuatannya akan meningkat pesat. Pemilik kios langsung memperkenalkan, "Kamu tidak tahu, pedang roh ini disebut pedang Raja Dewa, itu adalah harta karun dari klan besar alam tengah bela diri kuno kita, Sekte Hanua. Berapa banyak klan besar yang bergegas untuk mendapatkannya, tapi tidak pernah punya kesempatan, dan akhirnya diberikan kepada klan kita demi ketua klan kita. Patriark kita berpikir bahwa harta karun semacam ini tidak boleh disimpan untuk dirinya sendiri, jadi dia memintaku untuk membawanya ke pameran ini untuk mencari orang yang ditakdirkan. Ada banyak orang yang datang untuk bertanya sebelumnya, menawarkan harga yang sangat tinggi, yang semuanya ditolak oleh saya dapat melihat bahwa pria ini adalah orang yang benar-benar memiliki takdir dengan pedang Raja Dewa ini, dan hanya Anda yang layak untuk memilikinya." Charles Ma mendengarkan dengan linglung, dan kegembiraan di hatinya semakin kuat, dia tidak sabar, tidak menunggu pemilik warung kecil selesai melanjutkan perkenalannya, dia langsung dan dengan berani membuka mulutnya, "Saya akan mengambil pedang roh ini, katakan padaku, berapa banyak batu spiritual?" Jerry yang segera mengerutkan kening, dan cahaya dingin ditambahkan ke kedalaman tatapannya ke arah pemilik warung kecil itu. Bab 2347 Pedang Palsu. Pedang Raja Dewa, Jerry yang tidak bisa lebih akrab dengannya, saat itu, tepatnya ketika dia bertarung melawan Sekte Hanua, Patriark Sekte Hanua, Nova, dipaksa untuk mengeluarkan kartu terakhirnya, pedang Raja Dewa, secara langsung. Namun pada akhirnya, setelah tubuh fisik Nova terbunuh, pedang Raja Dewa yang menakutkan itu masih jatuh ke tangan Jerry Yang, dan pada akhirnya, pedang itu secara langsung dan murah hati diberikan kepada Stanley Wulen oleh Jerry Yang. Meskipun pedang Raja Dewa menakutkan, pada akhirnya tidak sebagus pedang Kaisar di tangan Jerry Yang, dan itu masih merupakan pedang roh kelas yang sangat tinggi di tangan seniman bela diri lainnya. Jerry yang sekilas bisa melihat bahwa pedang Raja Dewa di depannya adalah seorang penipu. Itu jelas seorang seniman bela diri kecil dari alam tengah bela diri kuno, menggunakan prestise pedang Raja Dewa untuk membodohi orang-orang di dunia baru. Charles Ma hanya merasakan bahwa pedang roh hitam di depannya ini penuh dengan aura orang yang kuat, harta karun asli dari alam tengah bela diri kuno, jadi dia benar-benar percaya pada omong kosong pemilik kios ini. Perhatian Charles Ma saat ini, semua tertuju pada pedang Raja Dewa palsu ini, bahkan tidak memperhatikan pemilik warung kecil di depan kedalaman tatapan senyum licik itu. Di sebelah pemilik warung kecil yang juga berasal dari dunia persilatan kuno, juga melirik Charles Ma seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, jelas bahwa pedang roh ini bukanlah pedang Raja Dewa yang asli sama sekali. Lagi pula, pada awalnya, pedang Raja Dewa adalah harta kota Sekte Hehuan, bagaimana bisa dengan mudah dibawa ke dunia baru oleh seorang seniman bela diri kecil untuk ditukar dengan batu spiritual. Dengan ekspresi enggan, pemilik kios menanyakan harga kepada Charles Ma, pedang Raja Dewa ini awalnya dimaksudkan untuk ditukar dengan 60.000 batu spiritual kelas atas, saya melihat Anda memiliki takdir dengan pedang ini, jadi saya akan memberi Anda diskon 50.000 batu spiritual kelas atas di telepon. Charles Ma segera membeku, pikiran yang tertarik dengan pedang roh palsu di depannya,
tiba-tiba menjadi sangat sadar, mau tidak mau terkejut, berapa banyak lagi, berapa banyak lagi. 50.000 batu spiritual. Meskipun saat ini, setelah batas antara alam tengah bela diri kuno dan dunia baru dihancurkan, semakin banyak batu spiritual yang mengalir di dunia baru, tetapi 50.000 batu spiritual masih bukanlah jumlah yang sedikit. Bagi seorang seniman bela diri, batu spiritual masih memiliki peran besar untuk dimainkan. Bagaimanapun juga, mereka mengandung ki spiritual yang kaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Jika 50.000 batu spiritual kelas bawah tidak ada apa-apanya, batu spiritual kelas atas ini berbeda. Setiap batu spiritual kelas atas bernilai banyak uang. 50.000 batu spiritual kelas atas ini jelas dianggap sebagai harga yang sangat tinggi, dan hanya para taipan besar atau klan yang kuat yang mampu mengeluarkan begitu banyak batu spiritual kelas atas. Melihat wajah Charles Ma yang kesakitan, pemilik kios memanfaatkan panasnya dan berkata, "Tuan, ini hanya 50.000 batu spiritual kelas atas, tapi tahukah Anda, berapa nilai sebenarnya dari pedang Raja Dewa ini? Tapi kapanpun kamu membutuhkan batu spiritual di masa depan, kamu akan bisa mendapatkan lebih banyak batu spiritual dengan menjualnya kembali." Meskipun Charles Ma sangat terharu, dia juga sangat tertekan, meskipun dia mampu membeli pedang roh ini bahkan sekarang, tetapi setelah membeli pedang roh ini, dia tidak akan memiliki banyak batu spiritual di tangannya. Dia pernah mengasingkan diri sebelumnya, jadi hanya ada sedikit batu spiritual berkualitas tinggi yang beredar. Untuk sementara waktu, Charles Ma terjebak dalam dilema. Saat Charles Ma ragu-ragu, daerah sekitarnya menarik cukup banyak penonton. Pemilik kios kecil itu sangat senang melihat semakin banyak orang yang tertarik dengan pedang roh. Namun, pemilik warung kecil itu masih berpura-pura tenang di permukaan, dan terus membujuk Charles Ma, "Sebelum Anda, tidak kurang dari 5 orang, yang semuanya telah memberi saya harga 100.000 batu spiritual, dan mereka semua juga merupakan kekuatan klan besar di dunia baru. Bahkan seniman bela diri dari alam tengah bela diri kuno kita, semuanya telah mendengar tentang hal itu dan menawari saya harga. Saya melihat bahwa mereka tidak memiliki ketertarikan dengan pedang ini, jadi saya menolak. Kamu mungkin tidak mengetahuinya sendiri, tapi aku bisa melihat di matamu ikatan antara kamu dan pedang Raja Dewa ini. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan terlambat untuk menyesal." Bab 2348 Pedang Compang Camping. Pemilik kios juga membual tanpa tersipu sama sekali. Semakin dia berkata, semakin antusias dia menjadi. Siapapun yang memiliki pedang roh ini, kekuatan mereka sendiri akan segera meroket, dan terobosan kultivasi mereka akan sangat cepat. Bahkan jika seseorang menghadapi belenggu dalam kultivasi mereka, mereka akan dapat menembusnya dengan mudah. Selama Anda memiliki pedang Raja Dewa ini, saya jamin status dan posisi Anda di dunia baru akan meningkat di masa depan, dan bahkan yang terkuat dari alam tengah bela diri kuno akan mencemooh Anda beberapa poin ketika mereka melihat Anda. Pemilik kios membual tentang pedang roh ini dengan cara yang sangat ajaib, dan Charles Ma juga sekali lagi patah hati. Di antara kerumunan penonton, terlihat jelas bahwa ada juga beberapa orang yang tertarik dengan pedang Raja Dewa yang terdengar sangat misterius ini, dan bahkan ada orang yang siap melakukan persiapan untuk segera membelinya begitu Charles Ma mengatakan dia tidak menginginkannya. "Kalian jangan menunda waktu semua orang jika kalian tidak mampu membelinya, cepat pergi." "Ya, jika kamu tidak membelinya, aku akan membelinya, kurasa sebaiknya kamu cepat-cepat mencari minuman beralkohol murah di tempat lain. Beli tidak berdiri di sini untuk apa, benar-benar menempati jamban bukan buang hajat." Segera, di tengah kerumunan penonton, beberapa orang sudah mulai mendesak Charles Ma dengan kata-kata kasar. Charles Ma tidak dapat menyisihkan batu spiritual kelas atas yang langka di tangannya, tetapi itu tidak berarti bahwa seniman bela diri lainnya juga langka. Selama masa pengasingan Charles Ma, sudah ada banyak seniman bela diri di dunia baru yang, melalui beberapa cara, menukarnya dengan lebih banyak batu spiritual kelas atas. Meskipun mereka juga merasa bahwa harga pedang Raja Dewa di depan mereka cukup tinggi, menurut mereka masih layak untuk menukar 50.000 batu spiritual dengan pedang Raja Dewa. Bagaimanapun, kesempatan itu akan hilang jika mereka melewatkannya. Mereka bisa melihat bahwa ada gelombang tekanan dan aura yang terus-menerus dilepaskan dari pedang roh ini, yang merupakan pemandangan yang sulit dilihat di dunia baru. Oleh karena itu, seperti Charles Ma, mereka sangat yakin bahwa pedang roh ini jelas merupakan pedang roh yang sangat berkualitas tinggi. Charles Ma juga membuat keputusan segera, bagaimanapun juga, hal yang dihargai oleh pandangan pertamanya sendiri,
jika dia memberikan kesempatan itu begitu saja kepada orang lain, Charles Ma juga akan merasa kesal. Tapi saat Charles Ma hendak mengeluarkan batu spiritual untuk ditukar dengan pedang roh ini, Jerry yang memblokir lengan Charles Ma, sambil berkata dengan samar, "Kamu masih benar-benar berencana untuk membeli pedang rusak ini? Ayo pergi dan lihat-lihat di tempat lain, benda roh lain jauh lebih kuat dari potongan besi tua ini." Ketika pemilik warung kecil baru saja menjelaskan pedang Raja Dewa Penipu ini kepada Charles Ma, Jerry yang sudah mengukurnya, pedang roh ini bukan hanya penipu, tetapi juga pedang roh kelas yang sangat buruk. Pedang roh semacam ini, di alam tengah bela diri kuno, bahkan jika dilemparkan ke jalan raya, tidak ada yang akan meliriknya sekilas, apalagi mengambilnya kembali dengan cara yang langka. Sedikit tekanan dan aura yang dilepaskan pada saat ini hanyalah sedikit aura yang dimasukkan melalui keterampilan yang diperoleh, dan dalam beberapa hari, aura di dalamnya akan tersebar, jadi tidak mungkin ia memiliki kemampuan magis yang dibanggakan oleh pemilik kios. Ketika kerumunan orang di sekitarnya mendengar kata-kata Jerry Yang, mereka semua membeku. Charles Ma juga tampak bingung, matanya penuh keengganan. Meskipun dia tahu bahwa Jerry yang akan membawanya untuk membuka rencana penghancuran, dan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata spiritual ekstrim yang nyata, prasyarat untuk mendapatkannya adalah seseorang harus menjadi seniman bela diri dengan bakat bela diri yang sangat tinggi. Charles Ma sedikit khawatir bahwa dia tidak cukup berbakat, jadi ketika dia melihat pedang spiritual ini di depannya, dia masih bertekad untuk mendapatkannya, yang akan sangat membantunya. Tapi bagaimana mungkin Charles Ma tidak menyangka bahwa pedang roh ajaib seperti itu begitu murah di mulut Jerry Yang. Pemilik kios langsung tidak mau, senyum di wajahnya langsung menghilang, dan dia menatap Jerry Yang dengan tatapan dingin. "Anak muda, beraninya kamu mengatakan bahwa pedang Raja Dewa milikku ini adalah sepotong besi tua. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong?" Bab 2349 Kesal. Bagaimana mungkin pemilik kios kecil itu tidak menyangka bahwa seseorang di dunia baru akan berani berbicara dengan ahli bela diri alam tengah bela diri kuno mereka seperti ini. Menurutnya, menghina kelompok orang di dunia baru ini seperti menghina sekelompok orang bodoh tanpa kecerdasan. Awalnya, dia ingin bisa menukar pedang patah yang tidak diinginkan oleh siapapun di alam tengah bela diri kuno dengan 50.000 batu spiritual kelas atas, hanya untuk tiba-tiba terungkap padanya. Jauh di dalam tatapan pemilik kios kecil itu, dia sudah memiliki sedikit niat untuk membunuh Jerry Yang. Dia sama sekali tidak menempatkan seniman bela diri dunia baru di matanya, dan jika dia berani mencari masalah dengan dirinya sendiri, dia mencari kematian. Terutama Jerry Yang di depannya, menurut pendapat pemilik warung kecil itu, tidak lebih dari orang biasa di dunia baru, yang bisa dicubit sampai mati dengan tangannya, karena dia tidak melihat sedikit pun aura seni bela diri di tubuh Jerry Yang. Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini adalah tempat pameran, dia tidak bisa tidak segera meremas leher Jerry Yang, dan tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Mungkinkah sebaliknya? Senyuman dingin muncul di wajah Jerry Yang saat dia bertanya kepada pemilik warung kecil itu sebagai balasannya. Pemilik warung kecil juga menjadi tenang saat ini, hatinya penuh dengan keraguan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana pemuda yang sangat biasa di depannya ini dapat mengetahui bahwa pedang Raja Dewa ini adalah sepotong besi yang rusak. Tentu saja, dia tidak akan mengakuinya hanya karena itu diungkapkan oleh Jerry Yang. Dia segera berkata dengan marah, "Nak, berbicara omong kosong adalah cara mudah untuk kehilangan akal sehatmu. Pedang Raja Dewa di alam tengah bela diri kuno kita, bukankah itu sesuatu yang membuang-buang ruang di dunia barumu ini? Jika kalian tidak mampu membelinya, segera pergi dari sini, berhenti berpura-pura di sini, atau aku akan segera memotong lidahmu." Kerumunan penonton, sekaligus, juga meledak dalam ledakan ketidakpuasan terhadap Jerry Yang. Mereka berteriak, "Nak, cepat pergi. Tidak mampu tapi masih di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini bisa masuk, tidak mungkin dia tidak punya tiket sama sekali dan menyelinap masuk. Cepat panggil ahli bela diri Sekte White Leopard, hajar bocah putih kecil ini, lihat semua kerusakannya." Jerry yang juga terlalu malas untuk memperhatikan para idiot ini, jadi dia bersiap untuk pergi bersama Charles Ma. Ketika Charles Ma melihat sekelompok makhluk seperti tahi lalat menghina Jerry Yang, dia langsung tidak mau. Dia menyapu tatapan dinginnya ke kerumunan yang berteriak-teriak, "Semua tutup mulut kalian, siapapun yang berani mengatakan satu kata omong kosong lagi, jangan salahkan saya, Charles Ma, karena tidak sopan." Saat dia berbicara, tubuh Charles Ma mengeluarkan mesin pembunuh yang tebal, dengan makna penuh peringatan.
Charles Ma, apakah Anda, yang itu? Di antara kerumunan penonton, jelas ada orang yang pernah mendengar tentang Charles Ma, dan wajah mereka segera menunjukkan sentuhan kekaguman. Meskipun kekuatan Charles Ma di dunia baru saat ini tidak lagi dianggap tinggi, tetapi di depan mereka, itu masih merupakan eksistensi yang menakutkan. Sebelum mereka mendapatkan perlindungan dari orang terkuat di dunia seni bela diri kuno, mereka secara alami tidak berani menyinggung perasaan Charles Ma. Dengan sangat cepat, ada orang yang segera pergi. Bagaimanapun juga, mereka masih sangat jelas tentang beberapa perbuatan menakutkan yang beredar tentang Charles Ma sejak awal. Mereka secara alami tahu bahwa jika bukan karena fakta bahwa ada banyak orang kuat yang duduk di belakang pameran ini, sejauh mereka menghina Charles Ma seperti itu sebelumnya, Charles Ma pasti sudah lama membunuh mereka. Kalian masih tinggal di sini, apakah kalian siap untuk menderita kematian? Charles Ma melihat bahwa masih ada setengah dari orang-orang yang tetap di tempat, memikirkan pedang roh, dia tiba-tiba sangat marah. Hati beberapa orang dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap Charles Ma, meskipun mereka belum mendengar tentang teror Charles Ma, mereka telah mendengar sebagian dari bisikan orang-orang yang telah pergi dengan pakaian abu-abu sebelumnya. Pada akhirnya, karena ancaman Charles Ma, mereka hanya bisa pergi dengan hati yang tidak puas. Ketika pemilik warung kecil melihat ini, dia langsung tidak senang. Awalnya ketika Charles Ma pergi, ada orang lain yang bisa ditipu untuk menukar pedang rohnya. Pada saat ini, hanya Jerry Yang dan Charles Ma yang tersisa di depannya. Dia jelas tidak punya waktu lagi untuk menipu, dan segera berkata dengan suara dingin, "Nak, kurasa kalian bertekad untuk menemukan kematian, segera ambil 100.000 batu spiritual untuk membeli pedang Raja Dewa ini, atau beri aku kematian." Bab 2350 Serangan diam-diam dari belakang. Pemilik kios kecil itu segera mengancam mereka berdua, Jerry Yang dan Charles Ma. Meskipun dia hanya orang yang paling rendah dari yang terendah di alam tengah bela diri kuno, dia masih membawa rasa superioritas setelah datang ke dunia baru. Meskipun dia sangat bingung saat ini tentang bagaimana Jerry Yang telah melihat melalui pedang Raja Dewa palsu itu, dia masih tidak menaruh Jerry Yang di matanya. Sebaliknya, bagi Charles Ma, pemilik warung kecil itu masih memiliki sedikit rasa takut di dalam hatinya. Dia bisa melihat bahwa Charles Ma kuat, dan bahkan samar-samar lebih kuat dari dirinya sendiri. Alasan mengapa dia berani tetap sombong di depan Charles Ma hanya karena dia mengandalkan fakta bahwa dia berasal dari alam tengah seni bela diri kuno, serta fakta bahwa ada orang yang kuat di balik pameran tersebut, jadi dia berpikir bahwa Charles Ma tidak akan berani melakukan apapun pada dirinya sendiri. Benar saja, tebakan pemilik kios sangat akurat. Charles Ma bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi saat ini tidak berani melakukannya. Charles Ma sangat jelas bahwa sekelompok orang kuat di balik pameran itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia hadapi. Ketika Charles Ma mendengar kata-kata pemilik warung kecil itu, alisnya berkerut karena marah, tinjunya mengepal, tetapi dia dengan cepat melonggarkannya. Charles Ma bukanlah orang yang sembrono. Setelah melonggarkan tinjunya, dia menahan amarahnya dan berkata kepada pemilik warung kecil itu, "Tuan ini, jual beli secara paksa ini tidak baik, bukan? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa ada banyak orang yang ingin membeli? Kalau begitu, saya akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain." Setelah Charles Ma selesai berbicara, dia siap untuk pergi. "Saudara Jerry, ayo pergi." Awalnya, setelah mendengar kata-kata Jerry Yang, Charles Ma juga siap untuk menyerahkan pedang Raja Dewa palsu ini. Tetapi akibatnya, pemilik kios kecil ini duduk di tangannya lagi saat ini, dan Charles Ma tidak memiliki banyak batu spiritual padanya. Berhenti. Namun, pemilik warung kecil itu memanggil keduanya. Segera, dia tertawa dingin dan berkata, "Apakah kalian tidak mengerti kata-kataku? Ambil 100.000 batu spiritual dan ambil pedang rohnya, atau tinggalkan nyawa anjing kalian." Saat kata-kata itu jatuh, pemilik kios kecil itu melambaikan pedang Raja Dewa palsu dan langsung memblokir di depan Jerry Yang dan Charles Ma. "Kamu harus membelinya bahkan jika kamu tidak ingin membeli." Wajah Charles Ma langsung menatap, tapi dia berani marah pada pemilik warung kecil ini. Yang membuat Charles Ma merasa paling tidak berdaya adalah yang dia takuti bukanlah pemilik warung kecil yang sombong di depannya, tapi orang-orang kuat di balik pameran itu. Perilaku Charles Ma membuat pemilik kios kecil itu semakin senang dengan dirinya sendiri. Mengancam terus-menerus, menghina Jerry Yang dan Charles Ma sama saja dengan menghina dua ekor anjing. Pada akhirnya, Charles Ma tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri, temperamennya yang kejam langsung meledak,
langsung meledakkan kultivasinya pada tahap akhir alam surgawi tingkat 4, tidak menyembunyikan niat membunuhnya terhadap pemilik warung kecil itu sedikitpun. Charles Ma berkata kepada pemilik kios dengan suara dingin, "Saya menyarankan Anda untuk tidak menggertak orang terlalu banyak, saya sama sekali tidak menaruh Anda di mata saya, itu hanya karena ini adalah tempat diadakannya pameran, jika di luar, saya akan membunuh Anda 100 kali. Jika kamu berani menggangguku lagi, aku tidak keberatan menarikmu bersamaku." Senyuman puas di wajah pemilik kios kecil itu membeku, dia takut dengan aura kekuatan iblis yang keluar dari tubuh Charles Ma, dan keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Jerry yang telah merencanakan untuk keluar dan langsung menghancurkan pemilik warung kecil ini, tetapi pada akhirnya, agar tidak menarik terlalu banyak masalah bagi Charles Ma, dia harus menyerah. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengikuti Charles Ma sepanjang waktu untuk melindunginya, dan sekarang dengan orang-orang kuat yang tiba di dunia baru, meskipun dia tidak takut, dia berisiko besar bagi Charles Ma. Pada akhirnya, itu hanya pandangan menghina pada pemilik kios dan membiarkannya pergi. Tapi saat Jerry Yang dan Charles Ma baru saja mengambil 5 atau 6 langkah keluar, mesin pembunuh tajam tiba-tiba menyerang di belakang mereka. "Mati untukku!" Hanya untuk mendengar pemilik kios kecil itu mengaum, pedang Raja Dewa Penipu di tangannya, yang sudah terangkat tinggi, menebas dengan ganas ke punggung Jerry Yang dan Charles Ma. Saat Charles Ma hendak menyerang, Jerry Yang sudah mengulurkan tangan. Bersambung.